Lepas sudah beban yang dikandung Rhoma Irama selama ini perihal tanda tanya mengenai hubungan asmaranya dengan Angel Elga. Diiringi dengan sedu sedan, Rhoma Irama yang sedang sakit akhirnya mengakui pernikahannya dengan Angel Elga yang sudah berlangsung selama 5 tahun. Di hari pengakuan itu juga Rhoma Irama secara lisan menceraikan sang madu. Hari pengakuan Rhoma Selasa kemarin rupanya menjadi hari yang paling kelabu buat Angel Elga. Angel yang datang untuk menjenguk Rhoma Irama tidak kuasa menahan diri saat mendengar kabar buruk itu. Clarence yang berakting sebagai guru pada film layar lebar berjudul Ariel dan Raja Langit garapan Hari Dagu, serta Krisdayanti yang kebetulan mendapat peran utama dalam film layar lebar pertamanya, mengaku sangat menikmati pengalaman pertamanya itu. Film dokumenter. Enggak tahu ini kerjaannya Hari Dagu, jadi enggak tahu juga dia mikirnya kenapa milih saya buat ikutan main di film anak-anak. Apakah aku masih terlihat balita? Jadi di situ saya meranin sebagai seorang guru yang ya tetap ya meskipun gurunya agak begini gitu. Jadi alhamdulillah Multi Picture jadi bekerja sama dengan saya untuk film perdana saya ini. Cerita sedang dibuat. Tidak ada alasan lain di luar penasaran, hingga akhirnya Indy Barens dan Krisdayanti mau menerima tawaran ini. Memang akting bagi Krisdayanti bukanlah hal yang baru. Tapi kalau layar lebar seperti Indy, ini adalah kesempatan pertamanya. Lo mau gak jadi main ikutan di film gua? Hah, peran apa? Kalau jadi pohon-pohon aja sih kecil kali ya gitu. Jadi guru gitu. Kok gue? Iya tapi guru sarap. Karena cintaku pada Hari Dagu dan juga pengen coba seperti apa sih. Dian Sastro kan sibuk sekali main film. Masa aku nggak main film? Nyoba, meskipun perannya juga cuma sedikit banget. Berapa scene ya paling 3-4 scene deh kalau nggak salah. Sempat juga terdengar kabar, istri Anang Hermansyah ini memutuskan berakting untuk layar lebar karena peruntungannya di panggung menyanyi mulai meredup. Kalau Indy Barens disebut-sebut sekedar latah, hingga akhirnya ia pun berakting. Jelas dua selebriti ini membantahnya. Enggak, saya tidak ingin berkonsentrasi penuh dalam dunia akting atau film. Sesekali saja hanya sekedar pengen mencoba. Kasihan dong nanti Dian Sastro, artis-artis muda kasihan kalau saya main film. Kasihan. Setiap pekerjaan saya tidak melupakan atau tidak menomorduakan cita-cita saya yang sedang tertinggal ini gitu. Selain pengalaman baru, cerita menarik apa lagi sih yang kalian peroleh selama berperan dalam film layar lebar? Seru sih, apalagi sama anak-anak kecilnya. Wah, seru banget. Di akhirnya gimana caranya supaya nggak bosen, tetap seru. Mencobalah saya bermain teka-teki sama si anak. Saya kumpulin semuanya. Ayo main teka-teki. Ayo. Pokoknya yang kalah pacaran sama si ini gitu. Gak berhenti-berhenti sampai malam. Dari sore sampai malam gak berhenti-berhenti. Menyesal. Sampai akhirnya besok-besok setiap ketemu saya, tante ini kita teka-teki. Kalau harus memilih, tetap saja Krisdayanti dan Indy Barens tidak akan rela jika diharuskan meninggalkan profesi mereka untuk sepenuhnya terjun ke dunia film. Kata Indy yang tengah menjalani produksi film layar lebar keduanya itu, asalkan sudah tidak lagi penasaran, ia sudah cukup puas. Kalau kita mengerjakannya senang hati, pekerja juga jadi senang gitu. Jadi kalau saya nggak mau, hati saya enggak kayaknya nggak serak. Nah, ngambil. Tapi tergantung juga deh kalau duitnya gede. Hihi. Tapi kok jadi ketagihan sih Indy sampai menerima tawaran untuk film kedua? Seru lah, maksudnya paling nggak kita dalam satu hidup harus punya sesuatu yang beda dibanding hal yang sudah biasa kita jalanin sehari-hari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Dan berikut pilihan kabar yang kami persembahkan hanya untuk Anda. Sejak putus cinta dengan bintang sinetron Dhini Aminarti, tidak banyak kabar yang terdengar seputar kehidupan asmara Indra Bruggman. Siapa sangka rupanya kesendiriannya itu mengundang Indra Bruggman pada sebuah kabar tidak sedap. Indra Bruggman yang sempat menjalin hubungan asmara dengan Himalaya Putri jauh sebelum bertaut kasih dengan Dhini Aminarti, dikabarkan tengah menjalin cinta sejenis. Yang cukup mengejutkan, Indra dikabarkan menjalin kasih dengan Bertrand Antolin yang beberapa saat lalu disebut-sebut berstatus pria penyuka sesama jenis. Indra Bruggman yang kami temui saat peluncuran sinetron barunya itu tidak hanya tercengang, ia juga membantahnya tegas-tegas. Semua gosip itu jahat karena semua itu nggak benar. Kalau buat gue itu fitnah. Hubungannya dengan Bertrand diakui Indra baik-baik saja sebagai seorang teman.
tidak lebih dan tidak kurang. Di luar itu semua, ia masihlah seorang pria yang normal tanpa tanda kutip. Dan gue heran gitu, gue jalan pun gue nggak pernah berduaan. Terus gue selalu rame-rame dan gosip itu gue nggak tahu dari mana. Cuman sebenarnya gue tahu dari mana gitu loh. Karena mungkin ini berhubungan dengan kasus gue yang kemarin. Kalau mau menebak-nebak, ia mungkin tahu di mana gosip tersebut bersumber. Yang jelas hanya orang-orang siriklah yang tega menyebarkan kabar tidak benar itu. Sebenarnya gini ya, dunia entertain ini penuh dengan sikut-sikutan. Ya mungkin karena sasaran yang empuk adalah gue dan sama dia. Sebenarnya masih banyak orang-orang gitu kan. Ya gue juga nggak ngerti kenapa. Akhirnya tidak hanya Indra, kedua orang tuanya pun terganggu dengan kabar tidak sedap yang mengelilinginya itu. Orang tua gue sampai sekarang masih suka stres. Ya mungkin gue menjelaskan sama mereka gitu bahwa memang ini ada sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Mungkin hanya ada satu cara untuk menepis gosip tersebut dengan bukti nyata, yaitu kehadiran wanita di samping Indra. Jadi ada niat untuk segera mencari pengganti Dhini Aminarti nggak, Indra? Harus gue jelasin di sini ya. mendingan kita berdua mojok, ayo. Pengakuan pernikahan Rhoma Irama dengan Angel Elga mungkin mengejutkan bagi semua pihak. Namun bagi Pangky Suwito, artis yang pertama kali menyebarkan berita kedekatan mereka beberapa tahun yang lalu, hal ini sudah diprediksikan sebelumnya. Lepas sudah beban yang dikandung Rhoma Irama selama ini perihal tanda tanya mengenai hubungan asmaranya dengan Angel Elga. Diiringi dengan sedu-sedan, Rhoma Irama yang sedang sakit akhirnya mengakui pernikahannya dengan Angel Elga yang sudah berlangsung selama 5 tahun. Di hari pengakuan itu juga Rhoma Irama secara lisan menceraikan sang madu. Hari pengakuan Rhoma Selasa kemarin rupanya menjadi hari yang paling kelabu buat Angel Elga. Angel yang datang untuk menjenguk Rhoma Irama tidak kuasa menahan diri saat mendengar kabar buruk itu. Jauh sebelum perkawinan sembunyi-sembunyi ini terungkap, Rhoma dan Angel sempat menimbulkan kecurigaan saat kedapatan bersama di apartemen Angel di kawasan Jakarta Barat. Adalah pasangan Pangky Suwito dan Yati Octavia yang secara tidak sengaja menguak tabir pernikahan Rhoma Irama dan Angel Elga. Meski beberapa fakta mulai terungkap, baik Angel maupun Rhoma Irama selalu membantahnya. Kini setelah semua rahasia terbongkar, Pangky Suwito yang sempat dicap sebagai pengganggu ketentraman hidup Rhoma Irama mengaku lega dengan terlontarnya kejujuran itu dari mulut Rhoma Irama. Semoga, saya ucapkan semoga Om Irama cepat sembuh karena saya dengar dari sakitnya. Masalah yang lain kayaknya saya nggak pantas untuk komentar gitu loh. Memang dulu awalnya bukan saya mergoki dan lain sebagainya, makanya saya juga sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya, saya mengucapkan maaf sekali lagi kepada Oma. Kejujuran Rhoma Irama menurut Pangky Suwito merupakan bentuk pembebasan diri dari beban sekaligus dari pandangan negatif masyarakat. Pangky pun mengacungkan jempol untuk sikap Rhoma Irama. Nah, mungkin pada waktu kemarin atau sekarang Oma sudah mengakui bahwa dia menikah, ya saya bersyukur banget gitu. Bahwa Oma secara gentleman, dengan kerendahan hati, ketulusan hati, dia bicara begitu. Kalau selanjutnya Rhoma Irama dan Angel Elga kembali terhimpit persoalan lain seputar kehidupan pernikahan mereka, sebagai teman Pangky hanya bisa mendoakan semoga persoalan itu segera berakhir. Saya lihat, tadi saya lihat sebagai teman, saya ikut prihatin. Dan saya hanya mengharap bisa cepat selesai. Setelah peristiwa pahit serta pengakuan jujur Rhoma Irama itu, akankah hubungan baik antara Rhoma Irama dengan Pangky Suwito dan Yati Octavia yang sempat ternoda akan kembali membaik? Sebetulnya saya jujur tidak ada apa-apa dan saya tidak merekayasa dan saya tidak punya tendensi apa-apa terhadap beliau. Saya anggap itu sebagai perjalanan hidup. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI Semakin Oke.